والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat, kita masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Allah taala untuk mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan dengan amal-amal kebaikan. Ya, mudah-mudahan di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu keberkahannya, dibukakan pintu-pintu ampunannya, dibukakan pintu-pintu rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita semua mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam satu ayat Al-Qur'an di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 Allah Subhanahu wa taala firmankan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Rasulullah tentang aku, firman Allah Ta'ala, fa inni qarib, sesungguhnya aku sangat dekat dari hamba-hambaku. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku menijabah ketika hamba-hambaku berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi, maka hendaklah ia menjalankan perintahku dan beriman kepadaku, firman Allah, la'allahum yarshudun, agar mereka senantiasa mendapatkan petunjuk dariku, firman Allah. Ayat yang mulia ini kalau kita perhatikan posisi ayatnya ada di antara ayat-ayat puasa. Surat Al-Baqarah ayat 183 itu adalah ayat tentang puasa. 184-nya juga tentang berpuasa. 185-nya adalah tentang berpuasa. Tetapi di 186-nya Allah Subhanahu wa taala tegaskan tentang berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya, tentu kemudian tidak mungkin salah memposisikan ayat. Jadi posisi ayat di dalam Al-Quran tidak mungkin keliru. Dan di situ ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah sesuatu yang paling terbaik yang kita lakukan di saat menjalankan siam di bulan Ramadan, yaitu kathratud doa, memperbanyak berdoa dan memohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Allah Ta'ala tadi letakkan ayat ini di antara ayat-ayat puasa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni
qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan di dalam Al-Quran ada 3 janji Allah, dan janji Allah dalam pasti dipenuhi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 3 janji di dalam Al-Quran, dan Allah Ta'ala memenuhi janjinya. Jadi Allah Ta'ala yang pertama itu adalah fadhkuruni azkurkum, fadhkuruni azkurkum. Apabila engkau berzikir kepadaku, firman Allah, aku pasti akan ingat kepada kalian semua. Semakin sering kita berzikir kepada Allah, semakin sering kita menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin besar juga Allah Ta'ala akan sering menyebut nama kita dan membanggakan hamba-hambanya di hadapan para malaikat-malaikat yang mulia. Fazkuruni azkurkum. Jadi termasuk ketika kita di bulan Ramadan ini, kalau mungkin sudah terasa lelah dan terasa capek baca Quran, tadarus, ya, tinggal yang paling mudah itu zikir. Betul ya Bapak Ibu ya? Kita isi dengan zikir kepada Allah, ya. Mungkin tadarus sudah kita lewati, kita udah jalanin, ya. Kemudian kita perbanyak apa kita? Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca yang mudah saja. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, la haula wa la quwwata illa billah. Fazkuruni azkurkum. Ini janji Allah Ta'ala yang pertama. Siapa yang sering menyebut Allah Ta'ala, Allah Ta'ala pun juga akan menyebut hamba-hamba tersebut. Yang kedua, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan adalah la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur kepadaku, firman Allah, la azidannakum, aku akan tambah karunia, aku akan tambah kebahagiaan dalam hidupmu. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang paling berbahagia itu menurut Al-Quran yang paling banyak bersyukur. Yang paling berbahagia dalam hidup ini adalah orang yang paling banyak mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ungkapan Al-Quran itu bukan menghitung nikmat Allah, ya, tapi Allah Ta'ala meminta kita uzkuru ni'matallah, ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa disebut dengan kalimat mengingat nikmat Allah, bukan menghitung? Karena kalau kita mau menghitung nikmat Allah Ta'ala, tidak pernah mampu kita menghitungnya. Ya Allah Ta'ala justru perintahkan adalah ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallah, ingatlah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kemudian memotivasi kita untuk beramal soleh, memotivasi kita melakukan kebaikan. Karena kenapa? Saking banyaknya nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Maka ini yang kemudian disebutkan di dalam Al-Quran adalah uzkuru ni'matallah. Ada satu kisah diceritakan oleh para ulama, ya. Di Mesir ada seorang ulama pada saat itu, ya, melewati satu perjalanan, ya, di dalam safarnya melewati sebuah gurun, ya. Di tengah gurun itu didapati ada satu tenda kecil, ya. Ternyata di tenda itu ada orang yang tinggal di situ. Seorang ulama ini ketika dia berjalan, dia dengar dari kejauhan kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kalimat yang terdengar itu adalah kalimat zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ketika ulama ini semakin mendekat daripada tenda itu, maka semakin terdengar suara semakin kencang. Orang itu mengucapkan zikir kepada Allah Ta'ala. Kemudian sang alim ini, ulama ini, dia masuk ke dalam tenda. Ternyata dia menemukan ada seseorang di situ yang keadaannya sangat memprihatinkan. Seluruh bagian fisiknya dalam keadaan tidak normal. Diberikan ujian oleh Allah Ta'ala.
kedua matanya tidak bisa melihat, tangan kakinya dalam keadaan cacat, tapi lisannya tidak pernah lupa untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sang alim ini bertanya, wahai si fulan, bagaimana engkau dalam kondisi seperti ini? Ujian yang luar biasa, kedua mata tidak engkau miliki, artinya dalam keadaan buta, ya, tanganmu dalam keadaan cacat, kakimu juga dalam kondisi yang tidak normal, dalam kondisi cacat, tetapi lisanmu senantiasa berzikir kepada Allah. Kata orang yang ditanya ini, wahai si fulan, sesungguhnya tidak ada sesuatu yang paling aku syukuri kepada Allah Ta'ala kecuali di saat lisanku selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan segala keterbatasan fisik yang aku miliki, dengan segala ujian yang Allah Ta'ala berikan, asal lisanku selalu menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kemudian Allah Ta'ala sebutkan tadi, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita benar-benar mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tambah kebahagiaan. Yang kita khawatirkan justru kalau kita jadi orang yang lupa kepada Allah. Yang paling kita khawatirkan kalau kita lupa terhadap kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sekali lagi ayat di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala tidak meminta kita menghitung nikmatnya, tapi Allah Ta'ala meminta kita ingatlah nikmat-nikmat Allah. Ini janji Allah Ta'ala yang kedua, kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yang ketiga adalah ud'uni astajib lakum. Berdoalah engkau kepada Allah, pasti aku kabulkan doa-doa kalian. Ud'uni astajib lakum. Kalau kita berdoa kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala maha dekat daripada kita semua. Allah Ta'ala dekat dari kita. Bahkan dalam hadis qudsi disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, Allah Ta'ala berfirman, bila hambaku dekat kepadaku sejengkal saja. Kalau kita mendekat Bapak Ibu kepada Allah Ta'ala sejengkal saja, Allah Ta'ala mendekat kepada hamba-hambanya sehasta. Kalau kita mendekat kepada Allah Ta'ala sehasta, Allah Ta'ala mendekat kepada kita semua sedepannya. Bila hambaku, kata Allah, mendekat kepadaku dengan cara berjalan, melangkah dalam perjalanannya, aku akan hampiri hamba itu dalam keadaan berlari. Ini saking dekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi di ayatnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah tadi sangat dekat. Dan kapan yang paling terdekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kita semua? Itu inda sujud, ketika kita dalam keadaan bersujud. Jadi Bapak Ibu, kondisi kita yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedekat-dekat hamba di sisi Allah, wa huwa sajidun, ketika seseorang dalam keadaan bersujud. Ada satu riwayat hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih dari riwayat Imam Muslim. Baginda Rasul bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Sedekat-dekat, bukan hanya dekat Bapak Ibu, tapi sedekat-dekat hamba di sisi Rabbnya, di sisi Tuhannya, wa huwa sajidun, ketika dia dalam keadaan sedang bersujud. Jadi sedekat-dekat kita kepada Allah Ta'ala, kondisi kita yang paling dekat di sisi Allah Ta'ala, wa huwa sajidun, ketika kita dalam keadaan sedang bersujud. Maka kita nikmati sujud-sujud kita, nikmati di saat kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasul mengatakan, fa'akfiru fihi doa. Disitulah kita memperbanyak doa-doa kita, memohon kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'aksir fihi doa. Di riwayat yang lain dikatakan, fajtahidu fihi doa. Bersungguh-sungguhlah meminta kepada Allah ketika posisi kita dalam keadaan sedang bersujud. Karena sujud ini, para jamaah, kalau kita perhatikan filosofinya, sujud itu kan Muhammad meletakkan sesuatu yang paling terhormat.
kita tempatkan di tempat yang paling rendah, yang namanya tanah ini, lantai. Padahal wajah kita, kepala kita ini sesuatu yang paling terhormat, Pak. Apalagi uruf di kita, mohon maaf Pak, orang nggak boleh memegang kepala kita, Pak. Betul ya Pak? Cuma satu yang boleh memegang kepala kita, Pak. Siapa yang boleh kepala kita, Pak? Cuma Tuhan cukur aja, Pak. Kan nggak ada yang komplain. Ya. Bapak Ibu ketika dicukur rambutnya ada yang komplain, dipegang kepalanya ada komplain, nggak ada kan? Ya. Tapi coba yang lainnya, Pak. Tidak boleh orang memegang kepala kita sembarangan, Pak. Karena ini sesuatu yang terhormat. Ini urut di kita, Pak. Tetapi kalau di Timur Tengah berbeda lagi, Pak. Ya. Kalau orang ke negara Timur Tengah, ya ke Saudi, ke Mesir, ya. Di sana justru cara menghormatinya memegang kepalanya, dikecup kepalanya. Ya. Jadi cara menghormatinya. Jadi beda tempat, beda wilayah, beda apa, Pak? Uruf itu kebiasaan. Ya. Kalau kita kan nggak boleh uruf. Ya. Itu uruf itu satu hal yang sudah menjadi hukum di masyarakat. Dalam istilah syariatnya itu uruf namanya. Itu nggak boleh dipegang. Suatu yang terhormat. Tapi ketika kita sujud, kita letakkan di tempat yang paling rendah. Ya. Di lantai yang biasa mungkin orang lewat menginjaknya, kita letakkan kepala kita di tempat yang paling rendah. Tetapi kepada Maha yang paling tinggi, maka ucapan yang sujud adalah Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Padahal kepala kita posisinya di bawah. Ya. Wajah kita ada di lantai situ. Tapi kita mohonkan itu semua kepada siapa? Subhana Rabbiyal A'la. Maka pantas ketika orang bersujud diangkat derajatnya oleh Allah. Di saat dia rendahkan dirinya di hadapan Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda ketika orang mengangkat dirinya, akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu iblis kenapa diusir dari surga oleh Allah Taala? Di antara sebabnya kata para ahli tafsir adalah karena iblis itu menyombongkan dirinya ketika dia mengatakan ana khairun minhu. Apa ana? Saya khairun, lebih baik, minhu daripada dia, yaitu Adam alaihissalam. Kesombongan yang dia tampakkan meninggikan status dirinya direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbeda filosofinya, Pak. Orang yang bersujud dia rendah di hadapan Allah tapi ditinggikan derajatnya. Orang yang menyombongkan dirinya justru akan dihinakan dan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena para ulama mengatakan ketika kita sujud ini ada 4 doa yang paling baik yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain daripada doa Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi atau Subhanakallah wa bihamdika Allahumma ighfirli, itu ada 4 doa yang paling terbaik menurut para ulama. Pertama yang kita mohon kepada Allah Ta'ala di waktu sujud itu adalah Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Jadi kita mohon di saat kita dalam keadaan apa? Bersujud. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, aku mohon akhir hidupku dalam kondisi yang baik. Kita semua pasti kepingin kalau kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akhir daripada perjalanan hidup kita dalam kondisi yang husnul khatimah. Kondisi yang Allah Ta'ala ridhai, kita kembali kepada Allah Ta'ala dalam keadaan Allah Ta'ala ridha dan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut di dalam Al-Qur'an, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Jadi ketika nanti ruh kita ini berpisah dari jasad kita, di seluruh jiwa orang yang beriman oleh Allah Ta'ala, ketika diangkat ruhnya menuju langit yang ketujuh oleh Allah Subhanahu wa taala, di langit yang pertama disambut, langit yang kedua disambut, sampai ruhnya diangkat kepada Allah Ta'ala, maka Allah telah serukan kepada jiwa yang beriman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang.
Kalau para ahli tafsir mengatakan jiwa yang tenang itu adalah jiwa yang beriman, an-nafsul mu'minah. Jadi tenang bukan berarti tenang anteng gitu ya Pak ya, tapi tenang di situ maknanya beriman Pak. Bagi yang di situ jiwa yang beriman saja Pak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, kembalilah engkau ya kepada Allah Ta'ala, radiyatan mardiyatan, dalam keadaan engkau ridha dan diridhai oleh Allah. Ridha dan diridhai, Masya Allah. Makanya kita kejar ini dengan bulan Ramadan ini ridha Allah. Yang kita kejar dengan berpuasa ini ridha Allah. Yang kita kejar dengan sholat tarawih kita ridha Allah. Yang kita kejar dengan puasa Ramadan kita ridha Allah. Radiyatan mardiyah, dia ridha dan juga diridhai oleh Allah. Lalu Allah Ta'ala sambut jiwa itu mengatakan, fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah di dalam surga. Maka para ulama mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan, seseorang itu diwafatkan oleh Allah Ta'ala tergantung kebiasaan hidupnya. Jadi kalau semasa hidupnya baik ya, dia biasa memakmurkan masjid, menjaga ukhuwahnya dengan baik, di masyarakat juga dikenal baik, insya Allah mudah-mudahan pada ujung kehidupannya pun juga Allah Ta'ala jadikan dia orang-orang yang istimewa. Ini kita mohonkan yang pertama, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Yang kedua, permohonan yang terbaik yang kedua kata para ulama adalah, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, Engkau yang maha membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, kokohkan hatiku ya Allah, ala dinika, di atas agama yang Engkau ridhai. Karena sifat hati itu Bapak Ibu mudah berbolak-balik. Maka hati itu dalam bahasa Arab namanya qalbu, qalbun. Dari kata qallaba yuqallibu taqliban, itu artinya berbolak-balik, mudah sekali berubah, mudah sekali terpengaruh yang namanya jiwa manusia atau hati manusia. Terkadang iman kita naik, terkadang iman kita turun. Kalau di bulan Ramadan iman kita rata-rata naik. Ya, betul Bapak Ibu? Coba kita perhatikan di bulan Ramadan, Masya Allah, masjid-masjid ramai disiarkan. Makanya kalau Ustaz ditanya, Ustaz bagusnya sholat tarawih itu ada di mana? Bagusnya di masjid. Ya, jadi untuk mensyiarkan masjid, untuk mensyiarkan rumah Allah Ta'ala, wabil khusus di bulan Ramadan, itu sebaiknya sholat tarawih di masjid. Tadinya dilakukan di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan beliau melaksanakan sholat berjamaah tarawih dari malam pertama sampai malam ke-30 Ramadan. Sampai ada kalimat dari beliau mengatakan, ni'matul bid'atu hadhihi, ini sesuatu yang baru tapi sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa tujuannya? Mensyiarkan bulan Ramadan dengan qiyam Ramadan di masjid-masjid kita. Karena biasanya kalau kita berjamaah itu ada semangat tersendiri Pak. Ya, tapi kalau kita sholat sendiri walaupun itu sunnah, ya, itu biasanya mungkin semangatnya akan berbeda Pak. Ya. Tapi kalau kita berjamaah, kalau kita lakukan secara berjamaah, itu ada nilai syiarnya dan berbeda semangatnya ketika berjamaah. Dan ini yang menjadi inisiasi daripada khalifah siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya ketika ulama memberikan satu fatwa mengatakan di mana sholat tarawih yang terbaik, fil masajid, dilakukan di masjid-masjid. Ini kalau dilihat dari segi syiarnya ya. Jadi yang kedua tadi adalah Allahumma ya muqallibal qulub, karena hati manusia sudah berbolak-balik. Iman bisa naik, tapi juga iman bisa turun. Iman bisa bertambah, tapi juga iman bisa berkurang. Yazidul imanu bil ta'at. Kalau ingin iman kita ini bertambah para jamaah, maka kita banyak melakukan ketaatan kepada Allah, amal-amal soleh. Ini akan menjadikan iman bertambah. Dan Ramadan ini tarbiyahnya diberikan di bulan Ramadan Pak.
Tidak ada bulan yang hampir 1 bulan kita dididik jiwa kita, Pak, itu kecuali Ramadan. Maka jangan pernah dilewatkan Ramadan ini, Pak. Lantas Rasul mengatakan ada orang-orang yang rugi, ada orang yang paling rugi di dunia ini. Siapa, kata baginda Rasulullah SAW, man dakhala Ramadan wa lam yughfar lahu, dia bertemu dengan bulan Ramadan, dikasih kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, falam yughfar lahu, tetapi tidak mendapatkan kebaikan Ramadan, ampunan Allah SWT. Karena kenapa? Karena di bulan Ramadan dia sia-siakan bertemu dengan bulan yang mulia. Jadi kita yang semua ini dipertemukan dalam bulan Ramadan sebuah kebaikan, jangan pernah kita lewatkan, jangan pernah kita sia-siakan. Setiap menitnya, setiap jamnya, setiap harinya, kalau bisa kita isi dengan kebaikan di bulan Ramadan ini. Karena mungkin kita tidak tahu para jemaah, apakah tahun depan kita masih ada kesempatan. Allah ada yang tahu. Ada satu nasihat, Masya Allah, ini nasihat selalu diingatkan kita oleh baginda Rasulullah SAW. Rasul itu, Bapak Ibu, setiap mau sholat selalu ingatin para sahabat dengan kalimat shollu sholatan muwaddi. Sholatlah engkau seakan-akan ini menjadi sholat terakhir, seakan-akan ini menjadi sholat perpisahan. Kalau tahun ini kita bertemu dengan bulan Ramadan, tahun depan belum tentu berkesempatan lagi bertemu dengan Ramadan. Kalau mungkin saat ini kita menunaikan ibadah umrah, mungkin ini umrah terakhir kita, belum tentu kesempatan berikutnya diberikan kesempatan berumrah lagi. Kalau kita sholat saat ini sholat subuh, bayangkan ini mungkin sholat subuh saya yang terakhir, mungkin besok belum tentu ketemu dengan sholat subuh kembali. Ini kalau dibiasakan hati kita nanti akan memaksimalkan kebaikan para jamaah. Dan ternyata para ulama mengatakan kalau ingin khusyuk dalam sholat, salah satu caranya sebelum sholat, bayangkan kalau ini merupakan sholat terakhir kita. Ini kesempatan terakhir yang Allah Ta'ala berikan. Ini mungkin momentum terakhir yang Allah Ta'ala berikan. Shollu sholatan wajib. Dari bilangan waktu takbir, Allahu Akbar. Bayangkan kata Rasulullah SAW, kalau ini merupakan sholatmu yang terakhir di dunia. Karena tadi jiwa manusia itu mudah berbolak-balik, maka disebut dengan qalbun. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ini doa yang kedua yang kita mohon di waktu sujud. Yang ketiga yang kita mohon kepada Allah Ta'ala, Allahumma rzuqni taubatan nasuhan qabla al-maut. Allahumma rzuqni taubatan nasuhan qabla al-maut. Ya Allah, berikanlah aku kesempatan bertaubat, memperbaiki diri qabla al-maut. Apa qabla? Sebelum kita menghadapi kematian. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang tidak lepas dari salah dan kesalahan dan dosa. Maka kita mohon kepada-Mu, ya Allah, berikanlah kami kesempatan memperbaiki diri, bertaubat kepada-Mu ya Allah sebelum kami meninggal dunia. Sehingga kalau kita lihat orang lain, lihatlah dengan kebaikan. Kalau kita lihat saudara kita, lihatlah dengan kemuliaan. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rahasia pada penghujung kehidupan manusia. Ada orang yang berawal baik, tapi mungkin berakhir dengan keburukan. Tapi juga ada sebaliknya, berawal dengan keburukan, tapi berakhir dengan kebaikan. Tentu yang kita inginkan adalah berawal dengan kebaikan dan berakhir juga dengan apa? Kebaikan. Tidak ada yang tahu pada jamaah akhir daripada perjalanan manusia, tidak ada, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di zaman Nabi Musa diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada namanya Bal'am bin Ba'ur. Mungkin kita pernah mendengar kisah Bal'am. Bal'am ini orang saleh, solehnya luar biasa. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, kalau dia mengangkat kedua tangannya, baru mengangkat saja kedua tangannya, doanya sudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking mustajabah doanya, ya. Ketika dia mengangkat kedua tangannya, belum berdoa kepada Allah Ta'ala, sudah dikabulkan doanya. Luar biasa, Pak. Tetapi kemudian diuji pada akhir hidupnya, dia murtad dari Islam. Tidak lagi percaya kepada Allah, tidak lagi percaya kepada risalah Nabi Musa alaihissalam, ya, dan meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi kisah
kisah yang diceritakan oleh Nabi itu patut menjadi pelajaran bagi kita semua. Orang yang soleh belum tentu jaminan pada akhirnya akan menjadi dalam kondisi yang baik. Sehingga sekali lagi kita harus mawas diri, tidak ada yang tahu rahasia Allah Ta'ala pada ujung kehidupan kita. Ya. Sehingga kita tidak boleh menghakimi orang lain, tidak boleh menjustifikasi orang lain. Tidak ada yang tahu akhir daripada perjalanan kehidupan kita. Satu yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbing kami terus, berikanlah kami hidayah di atas agama yang lurus. Kemudian yang keempat dan terakhir adalah doa yang paling terbaik kata para ulama di saat kita bersujud kepada Allah Ta'ala. Doa untuk kedua orang tua kita. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena kenapa? Ketika kita doakan untuk kedua orang tua kita, akan menjadi amal soleh kebaikan untuk beliau setelah meninggal dunia, dan akan menjadi sebab daripada orang tua mendapatkan keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Imam Muslim, ada orang tua masya Allah di alam kuburnya diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Lalu orang tua ini bertanya, wahai Rabbku, dari mana aku bisa mendapatkan kedudukan ini? Padahal amalku dulu di dunia sedikit, tidak banyak. Apa yang Allah Ta'ala? Hada istighfari waladika fid dunya. Karena ada anakmu yang selalu memohonkan ampunan kepada wahai istighfar. Jadi ketika kita doa Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, manfaatnya bukan hanya untuk kita saja, tapi lebih dari itu semua, manfaatnya untuk kedua orang tua kita yang sudah berpulang ke rahmat-Mu. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tausiah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah Ta'ala memberikan kita keberkahan, dan kita memohon kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan ibadah puasa Ramadan kita pada hari ini mendapatkan ridha dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita bisa menuntaskan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita doa bersama, mudah-mudahan apa yang kita mohonkan di pagi hari yang penuh barakah ini Allah Ta'ala ijabah, Allah Ta'ala mengabulkannya, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, afiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbi ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi